Di sini saya akan memulai presentasi di mana yang pertama yaitu ada konsep dan teori dimensi konseptual dan model teoritis. Pada dasar pemikiran, ITF pada dasarnya merupakan suatu kerangka kerja atau framework di mana kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas bank sentral. Dalam teori dan praktiknya di berbagai bank sentral, terdapat sejumlah pemikiran yang melandasi penerapan ITF. Lalu pada karakteristik, penerapan ITF memenuhi prinsip-prinsip kebijakan moneter yang mengarah kepada sasaran inflasi jangka menengah sampai panjang. Adanya komitmen bank sentral untuk memfokuskan kebijakan moneternya pada pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan, serta pemberian independensi yang dibarengi dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral. Pada model teoritis, kebijakan moneter yang mengupayakan stabilitas harga bahkan juga telah terbukti menjadi kunci keberhasilan pengelolaan permintaan agregat secara keseluruhan. Sejalan dengan fakta empiris tersebut, dukungan teori pada praktik kebijakan moneter mulai berubah menjadi pengakuan signifikan dalam kurun dan dekade terakhir. Lalu adapun pada model teoritis, ITF yang pada awalnya diterapkan sebagai suatu art of central banking dengan landasan penguatan kerangka kelembagaan kebijakan moneter untuk mendukung kredibilitas kebijakan dan pengelolaan ekspektasi secara bertahap mulai diperhitungkan melalui pengembangan landasan teori makroekonomi. Dalam hal ini, terdapat dua azab utama yang memberi landasan teori makroekonomi ITF, yaitu New Keynesian dan New Neoclassical Synthesis. New Keynesian mempresentasikan keseimbangan sisi penawaran via teori ekspektasi inflasi. Dalam New Keynesian, Phillips Curve atau NKPC dan sisi permintaan IS Curve serta perilaku Policy Rule. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai kerangka kerja, kelembagaan, dan operasional. Kerangka kerja kelembagaan yang mendukung penerapan ITF mencakup pengaturan dalam Undang-Undang Bank Sentral, rumusan target inflasi, serta mekanisme akuntabilitas dan transparansi. Seperti disebutkan di muka, di negara-negara maju ITF telah diterapkan antara lain di Selandia Baru, Kanada, Israel, Inggris, Swedia, Finlandia, Australia, Spanyol, dan Afrika Selatan. Di negara-negara MS, ITF diterapkan di negara-negara Amerika Latin seperti di Chili dan Brasil. Di negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Republik Ceko, serta di Korea Selatan, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Dalam kaitan ini, terdapat variasi dalam praktik kelembagaan yang ada di berbagai bank sentral yang telah menetapkan ITF secara penuh. Secara umum dapat dikatakan bahwa negara-negara MS merupakan pengaturan kelembagaan yang relatif lebih banyak dibandingkan di negara-negara maju. Yang pertama, Undang-Undang Bank Sentral. Di banyak negara, penetapan ITF telah diperkuat dengan perubahan dalam Undang-Undang Bank Sentral. Kapan dan besarnya perubahan dalam Undang-Undang Bank Sentral tersebut memang bervariasi dari satu negara ke negara lain, mencerminkan adanya trade-off antara upaya yang diperlukan untuk memperoleh dukungan publik untuk penerapan ITF. ITF tersebut dibandingkan dengan meningkatnya kredibilitas dan undang-undang yang baru. Di negara maju, perubahan undang-undang dilakukan di Selandia Baru, Spanyol, dan Swedia bersamaan dengan penerapan ITF. Sementara itu, di Inggris, Kanada, dan Israel, dukungan Republik untuk perubahan undang-undang diperoleh secara kredibilitas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang kedua, rumusan sasaran inflasi. Rumusan sasaran inflasi juga bervariasi di berbagai negara yang menerapkan ITF, baik yang menyangkut indeks harga yang digunakan, besarnya target, jangka waktu, ataupun cara pengumumannya. Hal ini banyak dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang spesifik di negara yang bersangkutan, seperti tingkat kredibilitas bank sentral,
kerentanan ekonomi negara yang bersangkutan terhadap kejutan atau shock, ataupun ketersediaan data. Dalam beberapa kasus, sejumlah negara telah melakukan penyesuaian terhadap rumusan sasaran inflasi tersebut sesuai dengan perubahan dan faktor-faktor tersebut. Lalu yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi. Transparansi juga ditingkatkan melalui pengumuman segera mengenai langkah-langkah yang diputuskan dalam kebijakan moneter Bank Sentral. Biasanya pengumuman tersebut dilakukan melalui press release yang menyatakan keputusan kebijakan moneter dan ringkasan beberapa faktor yang melandasinya. Pejabat-pejabat tinggi Bank Sentral juga memberikan presentasi mengenai berbagai perkembangan terkini ekonomi dan keuangan, pencapaian sasaran inflasi, dan kebijakan moneter yang ditempuh kepada berbagai pihak, termasuk kepada media massa. Langkah-langkah ini perlu untuk meningkatkan pemahaman yang lengkap dan luas mengenai tujuan kebijakan moneter dan kinerja bank. Mungkin sekian yang bisa saya berikan. Terima kasih. Yang kedua ada kerangka kerja operasional. Penerapan ITF memerlukan penajaman strategi dan kerangka kerja operasional kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral. Pada pelaksanaan kebijakan moneter di Bank Sentral yang menerapkan ITF yaitu berjalan sebagai berikut. Yang pertama, perakiraan inflasi secara reguler disusun dan diperbaharui berdasarkan data ekonomi terkini. Yang kedua, arah kebijakan moneter dalam bentuk tingkat sasaran operasional yang diperlukan untuk memperkecil devisa antara perkiraan inflasi dengan target inflasi. Yang ketiga, ada faktor lain seperti perkembangan internasional dan kejadian politik yang diperkirakan dapat berpengaruh terhadap timing dan besarnya perubahan sasaran operasional yang dipertimbangkan. Yang terakhir ada perubahan arah kebijakan diumumkan dan sasaran operasional disesuaikan ke tingkat yang diinginkan. Selanjutnya ada inflation, targeting, dan kinerja perekonomian. Dalam pemahaman konsep, kerangka kerja kelembagaan dan operasional, serta rezim penargetan inflasi seperti diuraikan pada bagian-bagian terdahulu. Pernyataan yang kemudian muncul adalah apakah penerapan ITF sebagai kerangka kerja kebijakan moneter memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja perekonomian dan Bank Sentral. Bagian ini akan mereview sejumlah hasil pokok dari studi empiris tersebut, terutama studi yang bersifat komparasi antar negara untuk memberikan pandangan yang lebih objektif mengenai pro dan kontra terhadap penerapan ITF. Pembahasan akan ditentukan pada dua topik. Yang pertama, pendapat yang menyimpulkan sejumlah cerita berhasil antara ikhtisar dari berbagai studi empiris di negara-negara ITF yang menggunakan ITF tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Seperti pemerintah dan lembaga keuangan internasional. Yang ketiga, ada penyedia sistem pembayaran, di mana Bank Sentral harus menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang keempat, ada pelindung kepentingan umum, di mana Bank Sentral sebagai regulator, pengawas anggota sistem pembayaran atau pengawas perbankan, administrasi, dan perencanaan. Keterlibatan Bank Sentral dalam penyelenggaraan sistem pembayaran bervariasi dari satu bank sentral ke bank sentral lain. Pada umumnya, Bank Sentral berperan sebagai pelindung kepentingan umum, khususnya sebagai regulator dan pengawas sistem pembayaran. Bank Sentral juga berperan sebagai penyedia sistem pembayaran, terutama apabila belum dapat diselenggarakan oleh pihak swasta. Dalam hal sistem pembayaran telah dapat diselenggarakan oleh pihak swasta, Bank Sentral dapat berperan sebagai pemakai dan anggota sistem pembayaran tersebut. Baik, sekian dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai blockchain. Blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang di dalamnya tidak dimiliki oleh suatu entitas atau pihak ketiga. Berbagai blok data ini diamankan dan juga diikat satu sama lain dengan menggunakan prinsip kriptografi. Jaringan di dalamnya tidak mempunyai otoritas pusat, karena di dalamnya adalah catatan buku besar yang dibagikan dan juga tidak berubah. Seluruh informasi yang ada di dalamnya
terbuka dan bisa dilihat oleh semua orang. Untuk hal itu, transaksi yang tercatat di sistem blockchain ini bersifat transparan dan setiap orang yang terlibat di dalamnya bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukannya, dan setiap orang tidak bisa merubah catatan miliknya atau milik orang lain ketika sudah tercatat di sistem blockchain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai blockchain. Terima kasih.